dipersembahkan oleh Selamat malam. Pemirsa, literasi ekonomi syariah menjadi krusial di tengah upaya membangun ketahanan ekonomi nasional. Paradigma ekonomi syariah tidak terbatas pada instrumen keuangan saja, namun juga bagaimana membangun basis ekonomi syariah. Inovasi dan strategi membidik sektor ekonomi menjadi tantangan dalam membesarkan ekonomi syariah di masa depan. Inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Melek Ekonomi Syariah. Bersama saya malam ini di Grand Studio Metro TV telah bergabung dua orang narasumber. Yang pertama adalah Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Arief Satria. Prof. Satria, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3, Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Salam. Dan kemudian bergabung juga bersama kita dari luar studio. Yang pertama adalah Menteri Agama Fahrul Razi. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung dari luar studio, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII, Muhammad Wahid Sutopo. Pak Sutopo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melihat apa yang terjadi, tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu ulasan berikut ini. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah yang berdaya tahan. Implementasi ekonomi syariah secara luas diharapkan mampu menjadi modal bagi perekonomian nasional dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Namun rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah menjadi hambatan utama bagi berkembangnya ekonomi syariah di tanah air. Rendahnya literasi syariah membuat kapasitas inovasi serta ijtihad terhadap berbagai kegiatan bisnis semakin tertinggal dan sulit dilakukan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi. Saat ini, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih cenderung dari sisi sektor keuangan, sementara pengembangan dari sisi sektor real sebagai underlying sektor keuangan justru belum cukup berkembang. Diperlukan sinergi di antara pemangku kepentingan baik lembaga pendidikan, keuangan, serta pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus membangun ekosistem perekonomian syariah. Lalu bagaimana mewujudkan potensi ekonomi syariah di dalam negeri? Saya akan memulai diskusi kita pada malam ini langsung bertanya kepada Menteri Agama Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul, disebut-sebut bahwa literasi terkait dengan keuangan syariah di masyarakat Indonesia saat ini rendah. Apa betul, Pak Menteri? Secara umum saya kira iya, rendah dibandingkan dengan ekspektasi yang kita harapkan ya. Dalam situasi ini memang kita juga merasa ya agak sedikit aneh sebetulnya ya. Karena kan masalah ekonomi syariah, keuangan syariah itu kan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ya. Padahal kita mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi kalau di kita ekonomi syariah atau keuangan syariah menjadi agak tertinggal atau tidak sesuai atau jauh dari ekspektasi kita, memang kita perlu sayangkan. Ya. Untuk itu saya kira perlu dilakukan ya bermacam-macam upaya untuk meningkatkan masalah kampanye tentang keuangan syariah maupun ya, ekonomi syariah ini. Tahun yang lalu Bapak Jokowi pada bulan Mei 2019 pernah mengkampanyekan tentang ekonomi dan keuangan syariah untuk dilakukan tahun 2019 sampai 2024 selama periode kedua pemerintahan beliau. Jadi saya kira akan menjadi perhatian kita bersama untuk kita ikut kampanyekan lebih gencar lagi. Kalau melihat apa yang dilakukan sekarang itu kan sebetulnya tugas semua pemangku kepentingan ya Pak Menteri. Tapi kalau bicara khusus peran dari lembaga pendidikan,
Kalau Anda melihat seperti apa bisa meningkatkan literasi keuangan syariah dan juga meningkatkan inovasi produk-produk syariah, Pak Farul? Ya, hendaknya itu lembaga pendidikan punya misi yang sama. Kita punya lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam sangat banyak. Saya kira mereka semua harus punya kewajiban untuk mengkampanyekan ini. Iya. Dan sebagian juga saya kira sudah ada program tentang ekonomi syariah. Saya kira itu diefektifkan saja. Kemudian untuk tingkat-tingkat sekolah bawah juga SMP, SMA Iya. harus sudah dimulai pengenalan tentang ekonomi syariah ini, sehingga mereka paham sekali dan tidak terganggu dengan kampanye-kampanye tentang keuangan konvensional yang lain gitu ya. Baik. Saya kira perlu dilakukan itu mulai tingkat SMP, SMA. Dari tingkat pendidikan dasar. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya ingin ke Pak Sutopo. Pak Topo, kalau kita melihat sebetulnya kalau soal pembiayaan syariah ya, itu Indonesia sudah relatif banyak sekali perkembangan beberapa tahun terakhir. Saya melihat begitu banyak instrumen yang berbasis syariah, seperti sukuk misalnya, kemudian ada beberapa instrumen yang lain. Kalau kita melihat ini, apa saja yang masih bisa dikembangkan lagi untuk kemudian membangun ekosistem syariah, Pak Topo? Ya, memang cukup banyak sektor yang kita bisa mengembangkan ekosistem syariah ini. Yeah. Baik dari mata rantai nilai halal, makanan minuman, pakaian, kemudian juga bahkan pariwisata halal. Yeah. Sektor ekonomi digital, dan yang relevan dengan kami adalah untuk sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Betul. Pak Leonard. Yeah, yeah. Kita bisa mengembangkan skema-skema baik pengembangannya maupun juga aspek pembiayaannya dengan skema berbasis syariah. Kalau melihat perkembangannya, kalau saya melihat, betulkan saya kalau saya salah Pak Topo, minat investor terhadap surat-surat berharga mungkin terkait dengan infrastruktur yang berbasis syariah itu besar. Kalau melihat ini sebetulnya apalagi yang bisa dikembangkan dari pembiayaan ini Pak Topo? Ya, salah satu aspek yang sekarang sedang kami kembangkan adalah skema yang dinamakan skema kerjasama pemerintah badan usaha. Ini yang kita buatkan versi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan akad yang dinamakan IMBT dan IMFZ. Kemudian juga ada skema lain yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah memberikan keyakinan kepada investor akan konsistensi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ini, yaitu skema penjaminan atau skema kafalah bil ujroh. Ini menariknya memang dari dua sisi, baik dari sisi sektornya sendiri. Jadi misalnya beberapa pemerintah daerah seperti pemerintah daerah Aceh itu mensyaratkan untuk pengembangan infrastruktur di daerahnya itu menggunakan skema syariah sesuai dengan ketentuan konun atau peraturan daerah, dan juga dari sisi investornya, misalnya Islamic Development Bank yang mencari peluang untuk dapat berinvestasi pada skema syariah di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Topo. Saya ingin ke Pak Arief Satria. Pak Arief, kalau kita mendengar konon katanya beberapa masyarakat itu tidak terlalu berminat untuk mengembangkan atau mengalihkan pembiayaan ataupun sektorial dari konvensional ke syariah. Dan sebetulnya bagaimana kita bisa memilih instrumen syariah dalam berbisnis? Kita lihat dari sisi supply side dan demand side ya. Dari supply side adalah tugas dari industri keuangan syariah untuk bisa membuat roadmap sosialisasi yang baik. Karena saat ini memang indeks literasi keuangan di Indonesia kan 2016 sekitar 27%. Sekarang 2019 sekitar 38%. Artinya ada peningkatan dari keuangan. Ini belum keuangan syariah ya. Oh, ini keuangan secara umum. Ya? Nah, artinya memang dari supply side industri harus memberikan sosialisasi yang baik. Kemudian kedua harus menciptakan skema-skema yang kompatibel dan adaptif terhadap karakteristik usaha. Misalnya pertanian atau perikanan yang memang memiliki karakteristik yang khas yang kadang-kadang tidak bisa dibiayai dengan skema-skema selama ini dengan bank konvensional. Karena katanya faktor ketidakpastiannya tinggi. Ya, faktor ketidakpastian, kemudian butuh grace period
tertentu, lain dengan perdagangan yang orang bisa membayar cicilan setiap bulan dan lain sebagainya. Ini kan karakteristik yang menurut saya tantangan untuk industri keuangan syariah bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi skema yang adaptif dan kompatibel. Sekarang sudah ada belum? Sekarang sebagian saya melihat di beberapa tempat sudah mulai, tapi kan biasanya di level lembaga keuangan mikro ya, di mikro-mikro. Saya kan di mikro itu paling fleksibel, Mas. Misalnya di Kalimantan saya pernah melihat ada sebuah lembaga keuangan mikro yang bisa memberikan kredit sifatnya cicilan harian, itu meringankan sekali untuk nelayan, kayak gitu. Nah kemudian yang kedua dari sisi demand side, demand side kan berarti dari sisi masyarakatnya, yang memang saat ini dengan indeks literasi seperti itu perlu terus ditingkatkan, karena sebenarnya peluang ini kan besar, karena Indonesia meskipun kondisinya masih dianggap belum maksimal, tapi indeks keuangan syariah kita kan menurut IFC itu nomor 1, ya. Nomor satu dari sisi keuangan ya. Tapi kalau dari sisi global Islamic Economy Index kita nomor 5, kalah dari Malaysia, Bahrain dan sebagainya. Karena itu sudah menyangkut masalah ekonomi, tidak hanya masalah finance. Ekonomi berarti kan termasuk industri halal, bagaimana transportasi, wisata dan sebagainya. Baik, nanti setelah jeda saya ingin ke Prof. Komarudin karena pertanyaannya menarik. Orang Indonesia katanya Prof. Komar sangat senang membantu, memiliki perasaan guyup yang luar biasa. Tetapi kenapa masih belum juga melek literasi keuangan syariah? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan segera kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ingin bertanya ke Prof. Komarudin. Prof, kalau orang Indonesia tadi sebelum jeda saya katakan sangat guyup, sangat membantu, tapi literasi keuangan syariahnya kelihatannya masih belum tinggi juga. Masalahnya di mana? Iya, kalau bicara keuangan kaitannya dengan dunia perbankan, kita perlu tahu bahwa usia bank syariah itu masih sangat muda. Baru tahun 2000-an kan. Sementara bank konvensional sudah tua, sudah lama sekali. Sehingga yang ada di benak masyarakat, mindsetnya, kalau banknya bank konvensional. Dan kedua, economic scale, kapitalnya, asetnya, bank konvensional itu kan besar sekali. Jadi kalau aset bank syariah yang ada dikumpulkan saja, itu masih di bawah satu bank konvensional. Artinya apa? Untuk ekspansi pembiayaan itu terbatas sekali. Sehingga ibarat kapal di laut ya misalnya, kalau ada ombak besar, kalau yang kapal besar itu tenang aja, dia bisa subsidi silang, modalnya besar. Tapi kalau kapal kecil kena ombak, kan oleng. Ya, jadi oleh karena itu kekuatan modal ekonomi syariah itu masih lemah. Kalau hanya mengandalkan modal organik itu berat. Kecuali dengan cara merger atau disontek atau akuisisi. Tapi kalau seperti sekarang ini, hemat saya satu, ini baru. Masyarakat juga belum familiar. Kekuatan modalnya, SDM-nya, institusinya masih lemah. Jadi harus ada satu inovasi baru untuk meningkatkan ekonomi syariah. Baik, saya ingin kembali ke Pak Warul Razi. Pak Menteri, dikatakan bahwa penetrasi ekonomi syariah di Indonesia ini masih kurang menggembirakan. Konon katanya perbankan syariah itu akhirnya hanya jatuh ke soal persaingan imbal hasil. Misalnya begitu dikatakan Pak Menteri. Sementara itu juga kita lihat basis ekonomi syariah kita masih sangat terbatas. Sebetulnya yang mana yang harus dikembangkan lebih dulu? Apakah memang sektor real yang berbasis syariah atau sektor keuangan yang berbasis syariah atau jangan-jangan sumber daya manusianya dulu? Yang mana Pak Farul? Saya kira semua simultan aja Pak, karena memang saya lihat banyak kelemahannya di tiga posisi itu sama-sama lemah. Kampanye juga tetap kita gencarkan, pembenahan kepada pengelolaannya juga tetap kita benahi. Saya masih ingat pada saat saya awal-awal jadi menteri, pada saat saya bicara tentang syariah ini dengan Bapak Jokowi, belum menyampaikan pesan salah satunya begini. Pak Farul, nanti kalau ada kegiatan penunjukan organisasi-organisasi begitu, pilih yang betul-betul punya reputasi baik, sehingga orang percaya. Jadi kebanyakan beliau bilang pengelolaan kita nggak profesional begitu, ya mungkin memang kemampuannya atau
atau moralnya juga mungkin gitu ya. Itu harus kita akui. Jadi semuanya kita upayakan lah. Tapi kalau saya dengar memang ada beberapa sukses story. Sebaiknya sukses story itu diceritakan, dikampanyekan. Ya. Saya ingin ke Pak Arief Satria. Pak Arief, kalau tadi menarik bahwa sebetulnya ada sektor-sektor yang bisa dikembangkan untuk mendukung infrastruktur industri syariah begitu ya. Tapi kalau bicara konkretnya yang paling dekat, yang paling memungkinkan dikembangkan sekarang itu apa, Prof? Untuk infrastruktur ya. Untuk infrastruktur ya saya kira saat ini kan sudah banyak proyek-proyek yang sudah jalan ya, seperti misalnya transportasi, prasarana ya, infrastruktur prasarana, kemudian juga untuk gedung-gedung, dan saya kira proses-proses pembiayaan SBSN yang saat ini sudah dikembangkan melalui mekanisme sukuk itu sudah marak sekali dan sangat efektif. Karena memang kontrol lebih ketat dan kemudian juga waktu dibatasi dengan persiapan lebih baik. Jadi pola-pola pembiayaan infrastruktur untuk melalui skema SBSN itu relatif lebih baik daripada skema-skema konvensional menggunakan APBN. Kalau industri berbasis pertanian yang tadi sudah sempat Pak Arief katakan, kan sampai sekarang kita tetap masalah. Tidak ada pengusaha kelihatannya yang mau mengambil risiko besar di industri pertanian begitu. Ini ada terobosan yang mungkin segera diwujudkan tidak? Ya memang mau tidak mau menurut saya ini adalah tantangan bagi kita untuk pertanian, perikanan dan sebagainya. Mekanisme perbankan dengan 5C dan sebagainya berbasis pada undang-undang memang agak lemah. Justru yang sekarang itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita menciptakan sebuah sistem pembiayaan baru. Jadi bukan instrumen bank, tapi instrumen pembiayaan. Seperti hanya ekspor. Pembiayaan dulu kan ekspor kan, ada bank ekspor impor. Sekarang namanya lembaga pembiayaan ekspor, karena punya undang-undang sendiri. Nah saya kira untuk pertanian dan perikanan perlu lembaga pembiayaan pertanian dan perikanan dengan undang-undang sendiri, sehingga diatur tidak menggunakan mekanisme perbankan biasa. Dengan lembaga pembiayaan ini pun bisa dimasukkan unsur-unsur syariah, skema syariah bisa dimasukkan. Menurut saya ini justru yang sampai sekarang belum tuntas. Karena terlalu buntu, karena begitu masuk bank, ya apalagi untuk usaha kecil agak berat. Oke, saya ingin ke Pak Menteri lagi. Pak Menteri, kalau melihat mimpi Indonesia menjadi pusat keuangan syariah, pusat industri syariah, karena memang kalau kita melihat umat muslim di Indonesia begitu banyak, apa yang paling mungkin bisa diwujudkan katakanlah dalam beberapa tahun ke depan, Pak Menteri? Kalau yang jelas sekarang sedang naik daun kan asuransi syariah ya. Ini sedang digemari dan saya dengar anak-anak muda sangat suka ini karena memang kelihatan sekali bahwa di situ caranya dengan saling tolong menolong, saling melindungi antar peserta. Dan itu sangat menarik sekali. Saya kira mungkin asuransi pun saya nggak terlalu paham banget tentang pengamatan secara utuh seperti yang sampaikan teman-teman tadi ya. Tapi kalau saya lihat asuransi syariah ini kayaknya diminati sekali. Gitu. Prof. Komar, kalau kita bicara soal potensi syariah, itu jauh lebih besar daripada yang real sudah tereksekusi, sudah terlaksana di Indonesia. Mulainya dari mana ya supaya kita bisa ya tidak hanya bicara lagi begini. Bagaimana, Pak? Ya, pertama adalah literasi ya, promosi pendidikan, bahwa satu, ekonomi syariah, bank syariah itu beda dengan yang konvensional. Plus minusnya apa? Minusnya memang yang konvensional itu lebih agak leluasa, bebas ya. Kalau yang bank syariah usahakan agak lebih rigid. Aturannya. Karena ini ketat, ini masalah halal haram. Tapi ini bisa jadi plus, bahwa kita dengan sistem keuangan syariah, kita insya Allah memang bersih, dijauhkan dari hal-hal yang ribawi, misalnya pembiayaan. Kalau dalam ekonomi syariah kan, kalau pembiayaan itu kalau memang ini tidak benar menurut kaidah kan tidak mau. Tidak bisa. Dan kedua, kalau ini menjadi pilihan dijelaskan bahwa satu, pelayanannya lebih bagus dan yang punya dimensi akhirat, maka sungguhnya ini akan lebih menarik jangka panjang. Tapi dengan catatan harus inovatif, harus profesional, harus kinclong kantornya, harus kompetitif. Ini ke depan sangat potensial. Nah berikutnya misalnya gini, potensi market ya. Di Indonesia itu berapa banyak masjid-masjid, wakaf, belum lagi sekolah seperti Muhammadiyah itu berapa triliun kalau itu bisa dikelola. Itu kan potensi market yang luar biasa. Belum lagi UIN, YIN, tapi sejauh ini sebagian kan masih konvensional. Jadi
Jadi pengenalan bank syariah dan penampilannya ini memang harus ditingkatkan. Baik. Kalau tidak akan kalah dengan konvensional. Masalahnya sering disebut bahwa potensi ini besar dan sudah mulai diwujudkan pelan-pelan, dan itu katanya merupakan daya tahan atau resilient dari sistem syariah. Tapi kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin ke Pak Menteri Agama, Pak Fahrul Razi. Pak Menteri, kalau disebut-sebut bahwa sebetulnya keuangan syariah itu memiliki resiliensi atau daya tahan. Sebetulnya apa saja prinsip arsitektur atau struktur ekonomi syariah ini, Pak Fahrul? Kalau saya melihat, satu, dia punya sektor komersial. Ya, tadi yang kita bicarakan, dia sektor sosialnya, zakat, wakaf, pengelolaannya itu dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat dari aspek daya tahan ini atau resiliensi ini, ulet, kenyal dia ya, itu kalau saya melihat tatarannya aja, dari mulai dia tataran konsep sampai dengan implementasi, betul-betul terbimbing dengan baik. Kenapa? Karena memang hubungan antara pemodal dengan penerima modal atau yang menjalankan modal itu kan ada aturan bagi hasil. Betul. Karena bagi hasil punya kepedulian yang sama. Jadi pada saat mulai tataran konsep pun sudah dibahas bersama. Yang tidak matang dimatangkan lagi, diperbaiki. Pada saat sedang berjalan pun tahap implementasinya, kalau ada hal-hal yang kira-kira akan tidak jalan, dihentikan, diskusi lagi, kemudian dijalankan lagi, sehingga tidak jadi sampai jeblok, beneran jeblok begitu ya. Dan itu saya sudah ikuti di beberapa teman-teman yang ikut di kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak, kalau mengalami kerugian pun tidak sampai jeblok sekali. Nanti bisa kemudian dibangkitkan lagi dengan memberikan bimbingan-bimbingan, diberikan partner gitu, partner yang punya pengalaman di bidang itu, jalan lagi dia. Mungkin kalau saya melihatnya dari aspek resiliensi ini, ketahanan ini atau keuletan ini dari aspek itu. Saya ingin ke Pak Arief Satria. Pak Arief, kalau bicara soal ekonomi nasional yang memiliki daya tahan atau resilient, itu kan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau bicara spesifik ke barang konsumsi, industri makanan dan kosmetik halal misalnya, itu seberapa potensinya di Indonesia? Luar biasa, Mas. Jadi kalau kita lihat dari sisi hasil riset tentang Muslim food expenditure, Indonesia itu peringkat 1, sekitar 170 miliar US dollar. Dan itu kira-kira diproyeksikan 2025 bisa lebih dari itu, bisa sampai 300 dan sebagainya. Begitu pula dari sisi tingkat konsumsi produk-produk halal di Indonesia, itu sekarang itu kurang lebih sekitar 218 miliar US dollar. Itu tinggi sekali. 2025 akan lebih tinggi lagi. Nah, jadi saya kira ini soal industri halal itu prospek yang luar biasa, baik untuk substitusi impor maupun untuk promosi ekspor. Sekarang Jepang kita tahu sebagai tuan rumah Olimpiade, justru ahli-ahli halal sekarang bekerja di sana, menyiapkan makanan-makanan untuk itu. Dan Thailand sebagai negara yang Muslimnya minoritas punya riset halal yang terbaik di dunia saat ini menurut saya. Malah Thailand ya? Sekarang itu saya pernah berkunjung ke Chulalongkorn University, punya 7 lantai. 1 lantai untuk food, kemudian untuk beverage, untuk cosmetics, dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah mereka punya 1 lantai untuk inkubator. Artinya apa? Artinya Thailand punya concern untuk membina UKM-UKM, supaya UKM-UKM itu punya concern bisa memproduksi produk halal. Dan itu proses inkubasi inilah menurut saya yang di Indonesia belum begitu diseriusi. Ini kalau Thailand saja sudah seperti itu, artinya produk UKM-UKM Thailand artinya sudah siap untuk satu melayani pasar Muslim, yang kedua baik untuk ekspor maupun untuk substitusi impor. Indonesia bisa atau tidak sebetulnya? Harus bisa. Dan IPB itu sebenarnya kan sudah punya halal center dan sebagainya. Ini kalau kita bisa mendapatkan support besar, ya sebagian ahlinya kan ada di Bogor. Masalahnya adalah kemauan apa tidak. Saya ingin ke Pak Sutopo. Pak Sutopo, bicara soal ayam dan telur begitu, kalau kita bicara soal pembiayaan infrastruktur yang berbasis syariah, sebetulnya lebih dulu harus ada yang mana? Pembiayaannya kah, instrumen berbasis syariahnya, atau proyek-proyek sektor real yang
memang secara syariah bisa dibiayai. Bagaimana Pak Topo? Memang yang paling afdol adalah kalau adanya kebutuhan permintaan dari masyarakat penggunanya. Jadi dari sektor real sebetulnya. Nah di sini pentingnya literasi nih Pak Leonard. Bagaimana masyarakat memang menginginkan atau bahkan menuntut adanya skema syariah untuk sektor-sektor ini. Saya kira kalau dari sisi pembiayaan tuh lebih mudah untuk mengikuti nantinya. Kalau memang kebutuhan itu juga sudah muncul. Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah dari sisi regulasi. Jadi contohnya misalnya kalau untuk pemerintah daerah Provinsi Istimewa Aceh, itu memang ada ketentuan di dalam konunnya, dalam perdanya, bahwa untuk pengembangan kegiatan di sana harus menggunakan prinsip-prinsip syariah gitu. Itu yang akhirnya mendorong semua ekosistem juga untuk bergerak ke arah sana, baik dari sisi pembiayaan, perbankan, maupun juga sektor-sektor realnya. Pembiayaan infrastruktur itu dalam mungkin nanti sektor kesehatan. Oke, Pak Topo, pembiayaan infrastruktur berbasis syariah itu punya resilient juga atau tidak dibandingkan yang konvensional, Pak Topo? Memang secara umum prinsip keuangan dan ekonomi syariah itu adalah sejalan dengan prinsip pembiayaan yang sustainable, yang berkelanjutan. Karena ada prinsip yang dinamakan dengan fairness, adanya alokasi risiko yang adil antara para pihak. Kemudian juga keterlibatan dari investor sebagai mitra di dalam proyek itu sendiri. Di samping itu juga dihindari adanya maisir atau spekulasi atau judi atau untung-untungan. Dan diperlukan adanya kejelasan mengenai skema itu dari awal. Ini merupakan satu prinsip yang sebetulnya berlaku secara universal. Dan di sisi konvensional itu juga sudah ada yang namanya skema PPP atau Public Private Partnership yang secara umum juga menerapkan prinsip yang sama. Baik, terima kasih Pak Sutopo. Saya ingin ke Prof. Komar. Prof, dikatakan bahwa sesuatu yang baik itu tidak bisa instan, termasuk meningkatkan literasi keuangan ataupun bisnis syariah itu butuh waktu sebagai tenaga-tenaga pendidik. Kenapa kemudian sampai sekarang pengetahuan atau literasi keuangan syariah, bisnis syariah, prinsip keuangan syariah itu belum masuk ke dalam kurikulum yang mulai dari TK begitu sampai ke pendidikan tinggi? Ya, sebelum ke sana saya melihat begini ya, bahwa yang belum syariah itu adalah masyarakat. Di masyarakat sendiri juga harus diberitahu prinsip syariah. Misalnya ada seorang kiai ya datang ke bank syariah. Kalau saya nabung di sini bunganya berapa? Gitu. Nah, itu kan pertanyaannya itu ya. Itu menunjukkan betapa tidak tahu kan. Sebab kalau di syariah kan nggak ada bank, ada margin istilahnya kan. Bagi hasil. Bagi hasil. Yang kedua, SDM yang di bank syariah itu sebagian memang mutasi pindahan dari bank-bank konvensional yang memang belum menguasai betul dari awal. Sementara yang baru-baru pendidikan itu, mereka sebagian juga belum menguasai tentang bisnis-bisnis modern, fintech dan sebagainya. Jadi kalau toh di Indonesia banyak jurusan ekonomi syariah di UIN dan sebagainya, kurikulumnya hemat saya perlu ditinjau ulang karena jangan-jangan tidak match dengan tuntutan yang sekarang ini. Kurang updated begitu? Iya. Ke depan itu yang namanya frontliner kan sudah nggak ada lagi kan nantinya. Sehingga memang perlu satu updating dari fintech itu perlu. Nah yang ketiga gini, potensi dari bank syariah. Bank syariah itu kan menjadi aktor pelaku bisnis. Kalau konvensional kan intermediari saja. Betul. Tapi kalau bank syariah kan dia karena bagi hasil, dia bisa menjadi pelaku bisnis. Karena pelaku kalau ini benar, maka bagi hasil itu bisa dilakukan dan lebih tinggi profitnya kalau serius. Tapi lagi satu bahwa skala asetnya memang masih kecil. Untuk manuver-manuver itu masih rendah. Kedua, SDM-nya memang harus dipikirkan. Ketika perlu inovasi-inovasi tadi, sehingga kompetitif. Sekarang ini berapa nasabah premium itu kan di bank konvensional. Ketika dia mencoba mengajukan proposal di bank konvensional tidak bisa, ditolak, nanti lari ke bank syariah. Nah yang begini-begini, ini ke depan harus dibenahi, tidak boleh terjadi. Soalnya mungkin juga tadi kembali ke pertanyaan awal saya, soal sumber daya manusianya. Dan soal masyarakat yang belum terlalu sadar dengan keuangan syariah.
itu kenapa tidak masuk di kurikulum saja, Prof? Ya inilah makanya perlu untuk dimasukkan ke depan. Tapi saya ingin nambahkan satu lagi, misalnya gini, bank syariah itu untuk mempertahankan NPF, bukan NPL ya. Kalau bank syariah itu non performing financing ya, bukan loan. Yeah. Untuk mempertahankan di bawah 3 aja itu berat loh. Oh. Mengapa? Karena tadi skala asetnya itu tidak besar. Kemudian kalau ada fraud, ada macet, business itu langsung terasa. Kalau bank besar kan bisa ditutupi misalnya. Nah oleh karena itu baik literasi ke masyarakat maupun pendidikan dan sebagainya harus kita benahi. Nah kampus kami salah satunya nanti tahun 2001 kita buka. Kami akan buka Fakultas Ekonomi Bisnis dan Kebijakan Polisi. Kita akan coba meng-follow up apa yang dikatakan Prof. Arief tadi. Bagaimana kita mendidik, mengembangkan SDM yang unggul. Kalau dua profesor sudah ketemu seperti ini, nanti bisa saling mengembangkan, tapi kita harus jeda dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan, kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin bertanya ke Pak Menteri Agama, Pak Farul Razi. Pak Farul, kalau bicara secara menyeluruh begitu ya, untuk meningkatkan atau memulihkan ekonomi syariah, apakah memang mungkin kemudian pendidikan terkait dengan literasi keuangan atau ekonomi syariah ini masuk ke kurikulum, Pak Menteri? Setuju saya, itu masuk ke kurikulum. Tapi terlepas dari itu saya ingatkan bahwa ekonomi syariah ini pada dasarnya kan ekonomi kerakyatan. Yang membutuhkan lebih banyak adalah kelompok menengah ke bawah. Jadi memang dalam memberikan literasi tentang masalah ekonomi syariah ataupun keuangan syariah ini, memang harus kita lakukan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna oleh mereka. Dan kalau sukses story itu perlu diangkat supaya betul-betul mereka mengacu ke situ, tidak melihat bahwa loh ini kan tertinggal sekali. Kalau masalah modal menurut saya, dalam kaitan bisnis, kalau memang bank syariah itu menunjukkan kemajuan yang pesat, pasti pemodal juga dengan senang hati memberikan suntikan modal begitu ya. Baik, saya ingin ke Pak Sutopo. Pak Sutopo, apa yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat untuk kemudian membuat literasi keuangan syariah ataupun pembiayaan syariah untuk khususnya proyek-proyek infrastruktur itu bisa semakin berkembang, Pak Sutopo? Ya, di samping upaya untuk melakukan capacity building, jadi meningkatkan kapasitas para pihak dalam ekosistem untuk melaksanakan skema syariah. Jadi kami sendiri misalnya, kami ada kerjasama dengan Islamic Development Bank, dengan ICEC, yang merupakan lembaga internasional yang melakukan penjaminan untuk pembangunan infrastruktur dan ekspor. Kami juga melakukan upaya-upaya untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada pihak terkait. Jadi baik itu adalah sisi pemerintah, kami ada banyak komunikasi dengan pemerintah daerah untuk skema ini misalnya. Kemudian juga para calon investor. Kami melakukan beberapa kali market sounding untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dengan skema pengembangan syariah ini. Jadi ini harapannya yang bisa membantu memberikan literasi pada ekosistem baik yang di dalam maupun yang di luar. Karena saya menduga skema ini tidak hanya menarik buat mereka yang dari kalangan Muslim, tapi juga bisa jadi akan menarik juga untuk para pihak yang di luar kalangan Muslim. Karena memang prinsipnya sebetulnya cukup universal dari skema syariah ini, Leonard. Baik, saya mau berterima kasih dulu untuk Pak Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, dan juga kepada Menteri Agama Bapak Farul Razi sudah bergabung bersama kami malam ini dalam Economic Challenge Spesial Ramadan. Selamat malam Bapak-Bapak. Kalau bicara soal kurikulum, memang kita harusnya bertanya juga ke Mendikbud begitu ya. Tapi kalau menurut Pak Arief Satria, memasukkan keuangan keuangan syariah ke dalam kurikulum, bisa apa tidak? Bisa. Kan di SMP, SMA kan ada mata kuliah ekonomi juga ada kan. Nah kalau di pendidikan tinggi bahkan kita sudah membentuk Departemen Ilmu Ekonomi Syariah S1, S2 dan juga
manajemen bisnis juga sama, Yeah. ada syariah juga, dan bahkan itu orientasinya adalah pada bagaimana pengembangan aspek finansial, tapi juga ekonominya. Karena kita ada mata kuliah tentang ekonomi pesantren, tentang santripreneur, dan sebagainya. Intinya selain soal literasi, soal mikro, soal makro, tapi juga soal tadi capacity building. Bagaimana kita menciptakan SDM-SDM unggul untuk bisa membangun kekuatan startup yang berbasis pada produk-produk halal, syariah dan sebagainya. Itu pasarnya luar biasa. Dan tadi saya katakan saat ini kalau kita bicara halal seringkali hanya bicara soal sertifikasi. Tapi kita tidak pernah bicara soal inkubasi. Nah ini dengan inkubasi, bagaimana kita menciptakan startup baru yang bergaya milenial, dengan kemudian ada proses pendampingan, dan kemudian mereka difasilitasi, dimodali dengan finansial dari ekonomi bank syariah dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Dan ini potensinya menurut saya di Indonesia akan dahsyat. Sehingga kita pun sekarang akhirnya S2 kita kan manajemen bisnis, akan kita ada konsentrasi khusus untuk bisnis halal. Kita tahu sekarang demand untuk wisata halal sudah luar biasa. Untuk fashion halal juga luar biasa. Kalau makanan sudah jelas ya, juga untuk kosmetik halal juga luar biasa. Ini dengan demikian ini butuh ahli-ahli yang luar biasa juga. Di samping itu satu ahli tidak hanya di Indonesia, tapi juga untuk mengisi kekosongan yang ada di negara-negara maju, yang sekarang ini mereka juga concern pada produk halal seperti Jepang. Potensi itu seberapa besar peluangnya supaya bisa konkret dalam waktu dekat ini, Pak Arief? Ya memang ini saya kira harus segera diperkuat kolaborasi antara tentu perguruan tinggi dengan industri dan juga dengan pemerintah. Tripartit ini saya kira penting. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah punya Science Technopark. Ini kan di situ ada inkubasi, ada proses inkubator bagaimana pendampingan terhadap usaha-usaha baru, startup yang segera untuk bisa dilepas masuk ke pasar, ke real itu. Ini saya kira potensinya dasar sekali dan ini memang butuh penanganan secara khusus. Baik, Pak Komar, Prof Komar, kalau bicara soal link and match dari zaman dahulu kala, zaman baheula katanya sampai sekarang itu jadi masalah. Pak Arief tadi sudah mengatakan ada rencana-rencana ataupun sudah jalan ya programnya. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah keuangan syariah, literasi tentang bisnis syariah ini benar-benar nanti lulusannya dari lembaga pendidikan itu langsung bisa bekerja? Karena siapa tahu kemudian masih juga jangan-jangan kalah gengsi begitu Prof. Tidak mau memilih kalau kemudian yang lain-lain itu sebenarnya sudah dapat, kalau yang lain-lain tidak dapat jurusannya baru ke situ begitu, bagaimana? Ya, satu kurikulum perlu ditinjau ulang, metodenya, kontennya. Kedua harus juga visioner untuk membaca, menciptakan kegiatan. Sekarang ini kurikulumnya jangan heavy halal haram. Kalau halal haram itu orientasinya kan akhirat, dosa gitu. Anak muda tapi insentifnya tadi begitu ya? yang Mas Arief katakan tadi, insentifnya adalah entrepreneurship, kemudian bisnis, kreativitas, kalkulasi ekonomi, sehingga mereka bergairah. Ada insentif, wah ini menjanjikan, ini promising. Indonesia ini jadi perebutan pangsa pasar antara Thailand, misalnya Jepang, Korea, semua yang masuk sini. Mengapa kita tidak? Jadi insentifnya ke sana. Nanti halal haram itu mengikuti, misalnya prinsipnya kan apa? Bahwa kita yang clean, yang fair, yang jujur. Kemudian keadilan, fairness bagi hasil. Kita tidak mau memberi biaya-biaya yang jelas itu haram misalnya, tapi yang insentifnya adalah inovatif, startup. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian penampilannya lebih keren orang belajar ekonomi syariah itu. Apalagi anak muda sekarang ya. Kalau kita bermimpi menjadi pusat keuangan syariah dunia, mengalahkan Malaysia, mengalahkan negara-negara lain, bisa apa tidak? Bisa. Jadi pusatnya, kurikulumnya, dosen-dosennya, kemudian marketingnya harus dirubah. Sehingga kemudian bahwa posisi ekonomi syariah itu ternyata kalau melihat kantornya, programnya, platformnya, loh ini kok inovatif sekali. Sebab kalau itu bisa dilakukan, itu marginnya itu lebih tinggi dari konvensional. Kalau itu bisa dijelaskan dan memang itu diwujudkan, orang kan tertarik pada keuangan syariah dibanding keuangan konvensional. Yang penting mau dan melaksanakan begitu ya, jangan hanya sekedar berencana. Semoga kita berbicara malam ini bisa menyumbangkan juga bagi literasi atau melek ekonomi syariah. Profesor Arief Satria dan Profesor Komarudin Hidayat, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam. Makasih ya. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges spesial Ramadan. Semoga perbincangan ini berguna untuk Anda. Saya Leonard Samosir, sampai jumpa.
dipersembahkan oleh